masjid pun nggak pernah, di rumah pun nggak sholat. Maka yang kita korbankan bukan sapinya, dia yang harus kita sembelih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di hari yang sangat mulia ini, yaitu bertepatan dengan 10 Dzulhijjah, hari agung bagi kaum muslimin dan lebih agung daripada 1 Syawal, saudara rahmati Allah. 1 Syawal hanya sebagai hari raya syiar bagi kaum muslimin setelah kita melaksanakan Ramadan sebulan penuh. Sedangkan Idul Adha merupakan hari raya yang di dalamnya ada ibadah, yaitu ibadah kurban, ibadah sholat yang baru saja juga kita laksanakan, yang kemudian nantinya kita akan melaksanakan salah satu ibadah yang sangat agung, yaitu mengorbankan hewan dari korban kita. Saudara hormati Allah Subhanahu wa taala, kami mengajak pada hari ini hadirin wal hadirat untuk sama-sama di momentum 10 Dzulhijjah ini untuk kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan iman dengan sebenar-benarnya, dengan semurni-murni iman, tanpa tercampur sedikit pun dengan kesyirikan. Dan kemudian kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Kita beramal dengan apa yang Allah telah perintahkan, dan kita juga siap meninggalkan secara totalitas apa yang telah Allah tinggalkan. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patut kita kaji dalam Al-Quran dan Sunnah, kenapa Allah hadirkan bayang bencana nanti. Allah sampaikan dalam Al-Quran dan juga disebutkan dalam banyak hadis. Kalau kita buka kitab-kitab hadis yang ada, baik Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, baik itu juga hadis Ibnu Hakim, Ibnu Hibban, dan kitab-kitab hadis yang lain, kita akan dapati salah satu pembahasan dari kitab hadis tentang tanda-tanda kiamat. Kita akan dapati banyak hadis, saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa menjelang kiamat besar datang akan bermunculan fenomena-fenomena kiamat-kiamat kecil. Dan di antara kiamat-kiamat kecil itu adalah, ataupun tanda-tanda kiamat itu adalah akan sering terjadi gempa, bencana alam seperti longsor, ya, tsunami, angin kencang dan lain sebagainya. Dan kita sedang berada di zaman yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Dan kalau kita kaji, kenapa Allah hadirkan itu di akhir zaman seperti itu, sampai finalnya dengan kiamat besar? Karena memang maksiat sudah merajalela di mana-mana, saudara. Penyebabnya adalah maksiat manusia, dan itu Allah kabarkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran, dan juga disebutkan dalam banyak hadis oleh Rasulullah SAW. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kami sampaikan dalam mukaddimah khutbah Idul Adha ini, kalau sekiranya di setiap penduduk negeri dimanapun kita berada, mulai sudah bermunculan golongan 4P, maka siap-siap bencana datang. Kami istilahkan dengan golongan P4. Golongan P4. Kalau sekiranya golongan P4 ini sudah mulai bermunculan di tengah-tengah kaum muslimin, maka siap-siap Allah tidak akan pernah enggan dan segan mendatangkan musibah demi musibah ke dalam sebuah negeri. Apa itu P4, saudara? P pertama, kalau sudah yang namanya pemaksiat di mana-mana. P kedua, kalau sudah ada pelindung maksiat. P ketiga, kalau sudah ada pemberi fasilitas maksiat. Dan P keempat, sudah ada penonton maksiat. P4 ini kalau sudah mulai bermunculan di tengah-tengah kehidupan kita, maka Allah akan hadirkan banyak bencana. P pertama apa, saudaraku? Pemaksiat merajalela hari ini. Di mana-mana orang bisa bermaksiat. Orang bermaksiat tidak perlu lagi ke pantai. Di rumah masing-masing pun cukup bisa untuk bermaksiat. Dengan satu yang bernama HP itu, orang bisa bermaksiat. Di kamar masing-masing pun orang bisa bermaksiat. Di pasar ada maksiat, di perkantoran ada maksiat, di sekolah-sekolah ada maksiat. Bahkan di rumah Allah pun ada orang yang berani melakukan maksiat.
Saya nggak berbicara instansinya, oknum. Ketika kita mencoba untuk mencegah kemungkaran, ternyata di belakang kemungkaran itu ada pelindung-pelindung kemungkaran. Maka ketika pemaksiat sudah merajalela, kedua, ketika sudah ada pelindung-pelindung maksiat, dan yang keempat, ada pemberi fasilitas untuk bermaksiat. Fasilitas hari ini maksiat difasilitasi, dikasih tempat untuk bermaksiat, dikasih tempat untuk berprostitusi, berjudi dan lain sebagainya. Di kafe-kafe coba lihat anak-anak bermaksiat anak muda. Dan ketika sudah ada penonton maksiat, mungkin saya juga termasuk ke P4 ini atau P yang keempat. Penonton maksiat. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ketika kita mencoba untuk mencegah kemungkaran, nah di belakangnya ada pelindung. Kita hanya bisa menonton saja, saudara. Bahkan begitu banyak hari ini, nggak usah anak orang, kita sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu anak bapak-bapak, ibu-ibu itu yang nggak bangun subuh, berani ibu-ibu bangunin. Banyak orang tua hari ini nggak berani bangunin anaknya sendiri untuk bangun subuh. Bukan anak orang yang kita bangunkan, bukan anak tetangga yang kita bangunkan, anak kandung kita yang kita lahirkan. Begitu susah payah kita lahirkan itu anak. Ketika dia dewasa tidak taat kepada Allah, kita biarkan saja. Kita cuma bisa menonton saja. Anak-anak gadis kita coba keluar rumah tanpa menutup aurat, tanpa berjilbab, tanpa berkaus kaki. Ada yang berjilbab tapi nampak kakinya. Bagaimana itu saudaraku? Gak paham Islam apa? Kayak gak ngerti. Ceramah demi ceramah disampaikan, tausiah demi tausiah disampaikan, kajian demi kajian kita ikuti. Bahkan kita sudah mendapatkan materi bagaimana aurat laki-laki dan bagaimana aurat perempuan. Ada yang gak berjilbab, masih ada yang berjilbab, jilbab saja yang ditutup, kepalanya yang tutup, kaki nggak tutup. Padahal kaki juga aurat bagi wanita. Nah, kita hari ini coba orang tua. Ketika anak-anak gadis kita, istri-istri kita keluar rumah tanpa menutup aurat, kita hanya menonton saja, menjadi penonton saja, tidak kita larang. Maka saudaraku, ketika pemaksiat sudah merajalela, ada pelindung-pelindung maksiat, kemudian sudah ada yang namanya pemberi fasilitas maksiat, dan sudah banyak penonton-penonton maksiat, maka siap-siap saudara-saudara mati Allah, bencana akan datang. Saya nggak nakutin nih, saya nggak nakutin, tapi ini pemberitaan dari langit melalui Al-Quran dan Sunnah bahwa bencana akan datang kalau memang maksiat sudah merajalela. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, penting kami sampaikan memanfaatkan momentum 10 Dzulhijjah ini. Al-Quran surah Al-Kautsar ayat pertama sampai ayat ketiga, dan ini merupakan surat terpendek dalam Al-Quran. Namun kalau kita kaji, surat ini memiliki makna yang sangat luas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar, fashalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami wahai Muhammad, a'tainaka al-kautsar. Sungguh kami wahai Muhammad telah memberikan kepada kamu nikmat yang banyak. Para ulama mufassirin saudaraku, ketika menafsirkan ayat ini memunculkan beberapa tafsiran. Al-Kautsar yang dimaksud sesuai dalam hadis juga yang sahih adalah salah satu nama sungai di surga, yaitu sungai Al-Kautsar. Yang kedua, Al-Kautsar ada yang menafsirkan keturunan yang banyak dan berkah, dan ini nanti bersesuaian dengan ayat ketiga dari surat ini. Dan yang ketiga, ada yang menafsirkan Al-Kautsar merupakan kebaikan yang banyak ataupun nikmat yang banyak. Dan ini pendapat yang lebih kuat insya Allah. Jadi Al-Kautsar adalah nikmat yang banyak yang Allah sediakan kepada umat manusia, terkhususnya umat muslim, umat Muhammad SAW. Perlu kita ketahui sama-sama saudaraku, ketika Allah firmankan inna
kami telah memberikan kepada kamu wahai Muhammad nikmat yang banyak. Ternyata kalau kita kaji lebih jauh, nikmat Al-Kautsar tidak hanya diberikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW saja. Walaupun pada dasarnya Al-Kautsar ini hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad tidak kepingin nikmat ini hanya dirasakan oleh beliau saja. Beliau kepingin nikmat ini juga dirasakan oleh umat-umatnya. Maka nanti umat Muhammad melalui syafaat Rasulullah SAW atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga selaku umatnya akan mendapatkan nikmat Al-Kautsar. Namun, apa pelajaran yang perlu kita ambil, saudara? Ketika Allah firmankan, wahai Muhammad dan wahai umat Muhammad, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu dan kepada umatmu nikmat yang banyak. Maka oleh karena itu, fasholli li rabbika wanhar. Buktikan wujud syukurmu dalam kehidupanmu itu dengan engkau menegakkan salat 5 waktu dan berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi. Ayat pertama surah Al-Kautsar itu ayat yang ingin menyadarkan kita. Allah ingin memberikan kesadaran kepada kita karena Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Maka bersyukurlah kamu wahai Muhammad dan bersyukurlah kalian wahai umat Muhammad karena aku kata Allah, karena kami kata Allah telah memberikan kepada kalian nikmat yang banyak. Maka bersyukurlah kepadaku dengan fasholli li rabbika wanhar, dengan kalian menegakkan salat 5 waktu dan berkorban. Jadi saudaraku, salat 5 waktu dan berkorban merupakan implementasi wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dikatakan saudaraku, apabila ada di antara kaum muslimin yang belum menegakkan salat 5 waktu dan bagi mereka yang punya kemampuan untuk berkorban tapi dia tidak berkorban, maka sungguh dia belum dikatakan orang yang bersyukur. Belum bersyukur. Walaupun Allah telah memberikan nikmat kepada dia dengan nikmat yang banyak, Inna a'tainakal kautsar. Pada ayat ini apa? Allah ingin mengajak kita untuk bersyukur kepada Allah karena telah Allah berikan kepada kita nikmat yang banyak dengan melakukan salat 5 waktu. Di pertemuan khutbah saudara, kami sempat sampaikan khutbah Jumat yang lalu di tempat yang sama. Kita berapa kali dengan Allah Maha Besar? Allah Maha Besar berapa kali, Bu? Ataupun Pak, Allah Akbar berapa kali setiap hari kita dengar? Allah Akbar berapa kali kita dengar? 50 kali. 50 kali kita dengar Allah Maha Besar setiap hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa? 4. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 6. Waktu iqamah nanti Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Berapa kali? Tambah 2, 8. Qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa? 10 kali 5? 50 kali. 50 kali orang Islam yang punya kuping, kecuali yang punya telinga. Yang punya telinga 50 kali setiap hari mendengar Allah Maha Besar, namun Allah tetap kecil. Lebih besar kebun kopi, lebih besar pacuan kuda, lebih besar televisi, lebih besar HP, lebih besar bola kaki, lebih besar kantor, lebih besar sawah ladang, lebih besar dunia daripada Allah. Dunia Maha Besar, kebun kopi Maha Besar, bukan Allah yang Maha Besar. Walaupun setiap hari Allah Maha Besar 50 kali dia mendengarkan. Ini kondisi kaum muslimin kita. Yang parahnya seperti yang parahnya ini, mudah-mudahan tidak di Panji Mulia ini. Berkorban tapi nggak sholat, ada nggak di sini? Nggak ada. Insyaallah nggak ada di sini. Ada panji satu lagi, Panji Kurang Mulia, ini Panji Mulia. Di kampung kan Panji Kurang Mulia itu ada orang berkorban tidak sholat. Padahal perintah pertamanya apa? Fasholli li rabbika baru wanhar. Jadi bukan wanhar dulu, fasholli. Sholat 5 waktu rukun Islam.
menunaikan puasa, sholat. Namun kalau tidak sholat, maka kurban seberapa banyak pun kurban kita di hari Idul Adha ini, maka tidak ada guna. Ini hati-hati. Kalau kita lihat orang berkorban ke masjid pun nggak pernah, di rumah pun nggak sholat. Maka yang kita korbankan bukan sapinya, dia yang harus kita sembelih. Dia lebih buruk daripada binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Kalau nggak sholat lebih buruk pada binatang. Sapi ada sholat sapi. Sholat. Karena memang tidak diberitakan. Yang diperintahkan sholat untuk manusia. Manusia nggak sholat sama kayak sapi. Siapa bilang? Bukan Sayyidul Anbiya. Kalau saya kasar kayak gitu enggak. Kalau kasar wajib kasar berarti. Kenapa wajib kasar? Kalau yang dibilang kasar, Allah bilang seperti itu dalam Quran. Allah sampaikan dalam Quran surat Al-A'raf 179. Allah umpamakan orang yang tidak taat kepada Allah itu ulaika kal an'am, dan tidak hanya sekedar Allah umpamakan bagaikan binatang ternak, namun balhum adall, lebih buruk. Bukan sekedar sama, tapi lebih buruk daripada binatang ternak kalau orang salat. Maka dia nggak paham ini. Berkorban terus, sholat enggak. Sekali lagi dan sekali lagi, sebelum nanti korban kita sembelih, bertobat dulu. Bertobat kepada Allah, kemudian sholat dua waktu jangan tinggal, baru sah korban ini. Fasholli li rabbika baru wanha. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin kita bisa menang di hari kemenangan, sedangkan kemenangan Allah sediakan bagi orang yang sholat? Maka sholat al-falah, hayya 'alas sholat, apa artinya? Mari sholat, ayo sholat. Cocok enggak? Enggak boleh ya, enggak boleh. Cocok enggak setelah perintah hayya 'alas sholat, ayo sholat, tek azan berikutnya bukan hayya 'alal falah, tapi ayo ke masjid? Cocok? Cocok, tapi enggak boleh kan? Enggak boleh, walaupun cocok. Hayya 'alas sholat, ayo sholat, ayo berwudu, cocok saja. Ayo sholat, hayya 'alas sholat, ayo tinggalkan dunia kalian menuju masjid, cocok saja kalau memang tek azan seperti itu, walaupun enggak boleh. Namun coba perhatikan, as-sholat Allah kawinkan dengan al-falah. As-sholat Allah kawinkan kalimat dengan al-falah. Apa al-falah? Kesuksesan, kemenangan, keberuntungan, kebahagiaan. Orang nggak sholat nggak akan pernah bahagia, nggak akan pernah bahagia. Itu maksudnya. Allah ngajak, bukan manusia yang ngajak, bukan muadzin yang ngajak, Allah yang ngajak. Ngajak sholat untuk apa? Untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Orang kalau tidak sholat berarti tidak ingin bahagia. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Inna syani'aka huwal abtar. Dan sesungguhnya wahai Muhammad, musuhmu itu yang terputus. Apa makna terputus ini? Jadi ada asbabun nuzul, saudaraku. Sedikit kami sampaikan. Ada asbabun nuzul kayak ini, di mana Nabi Muhammad SAW kena ejek oleh orang-orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad bersedih gara-gara ejekan orang-orang kafir Quraisy ini. Maka surah Al-Kautsar merupakan surah yang Allah turunkan untuk menggembirakan Nabi Muhammad. Allah ingin membahagiakan Nabi Muhammad dengan satu surat ini. Karena Rasulullah pada dasarnya sebelumnya sedih gara-gara ejekan siapa? Wais bin Wa'id, seorang orang kafir Quraisy, mengejek Nabi Muhammad dengan ejekan apa? Muhammad, kamu sudah terputus dari keturunanmu. Maksudnya apa? Nabi Muhammad punya anak laki-laki, tapi semua anak laki-laki meninggal waktu kecil. Di zaman Arab jahiliyah, kalau ada orang tua suami istri tidak memiliki anak laki-laki, itu dianggap aib, dibully oleh masyarakat. Atau punya anak laki-laki lahir tapi meninggal, itu pun juga dibully, dianggap cacat keluarga seperti itu. Maka anak Nabi Muhammad meninggal waktu kecil semuanya, termasuk Ibrahim, salah satu dari anak Nabi Muhammad SAW, umur 18 bulan meninggal dunia. Dan Nabi Muhammad diejek-ejek, gak ada anak laki, putus keturunanmu, karena nasabnya nanti laki-laki. Putus. Diejek Nabi kita Muhammad SAW.
Kemudian Allah menghibur Nabi kita Muhammad SAW dengan mengatakan apa? Inna sya'anaka waladzah. Wahai Muhammad, kamu tidak usah bersedih, karena yang terputus adalah mereka orang-orang kafir Quraisy itu. Maksud terputus apa? Walaupun mereka banyak anak, walaupun anak mereka banyak, namun anak mereka terputus. Apa terputus? Tidak mengalir dari anak itu kebaikan kepada orang tua mereka karena mereka kafir. Itu maksudnya. Terputus Muhammad, yang mereka yang terputus. Walaupun mereka berbangga punya anak laki-laki banyak, gak ada guna. Karena apa? Anak laki-laki mereka tidak mendapatkan amal soleh ke orang tuanya pas meninggal nanti. Beda dengan kaum muslimin. Ini pertama jawabannya. Yang kedua, maksud terputus apa? Terputus dari nikmat Allah, mereka orang kafir. Sedangkan kamu, wahai Muhammad, walaupun nanti kamu akan meninggal dunia, namun pahala umatmu akan selalu mengalir kepadamu. Karena jariah ilmu yang bermanfaat yang diberikan oleh Nabi Muhammad dan jariah dari amal soleh yang Nabi praktekkan kepada kita. Sehingga siapapun umat Muhammad yang mengamalkan sunnah Rasulullah, setiap itu langsung mengalir kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kamu tidak akan pernah terputus dari nikmat Allah. Itu maksudnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW bersabda, dan hadis ini akan kita jadikan sebagai dalil terakhir dari khutbah kami, di mana Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, ma ta'uddu ruqaba fikum, ma ta'udduna ruqaba fikum. Qala qulna ar-rajulu alladhi la yuladu lahu, ar-rajulu alladhi la yuladu lahu. Faqala Rasulullah SAW, laysa laka bir-raqub, walakin ar-raqub ar-rajulu alladhi lam yuqaddim min waladihi syai'an. Rasulullah pernah bertanya, wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian siapa sih mereka orang-orang yang mandul? Para sahabat menjawab, siapa orang mandul? Kalau seandainya ini pertanyaan ditanya ke kita, kira-kira apa jawabannya? Orang mandul adalah suami istri yang mereka sudah lama menikah, namun belum dianugerahi oleh Allah anak atau keturunan. Kan itu arti mandul. Dan para sahabat juga menjawab dengan jawaban yang sama, seperti jawaban kita. Ya Rasulullah, orang mandul adalah mereka yang tidak punya anak setelah pernikahan yang begitu lama. Kemudian Nabi mengatakan apa? Laisa laka birraqub. Bukan itu yang dikatakan dengan mandul. Bukan seperti itu katanya. Kemudian Nabi menjelaskan apa yang dimaksud dengan mandul. Mandul adalah mereka bahkan yang punya anak banyak, namun anak-anak mereka itu bukan anak soleh. Orang tua tidak mampu melahirkan kebaikan untuk anaknya. Dia cuma melahirkan anak secara biologis, namun dia tidak mampu melahirkan anak-anak secara ideologis. Dia mampu melahirkan anak secara fisik, tapi orang tua tidak mampu menularkan, melahirkan kebaikan-kebaikan kepada anaknya, sehingga anaknya sampai dewasa tidak menjadi anak soleh. Dan anak soleh ini pun, dan anak ini pun maksud saya, tidak pernah bisa mampu memberi kebaikan ke orang tua yang ketika orang tuanya sudah meninggal. Itulah orang tua mandul, walaupun punya anak tapi tidak ada manfaat. Hari ini kalau seperti itu definisi mandul, kita mandul atau nggak mandul? Mudah-mudahan tidak mandul. Namun coba perhatikan, kalau anak kita belum soleh sampai yang ini, anak kita sudah balik tapi belum pun ngerti Quran, belum pun mampu baca Quran, belum pun sholat 5 waktu, maka sungguh walaupun anak kita 5 di rumah, walaupun anak kita 6 di rumah, mungkin 1 lusin anak kita 12, kalau anak kita belum soleh, maka maaf, kita mandul. Siapa yang bilang mandul? Baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan anak kita tidak mandul. Dan inilah hikmah dari surat Al-Baqarah dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Jangan seperti orang kafir punya anak banyak tapi tidak membawa obat untuk orang tuanya sampai mati. Orang tua orang kafir mati, anak-anak mereka silakan hidup banyak-banyak terus di muka bumi, namun mereka tidak mengalirkan manfaat kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Maka kalau kita punya anak, tapi anak kita tidak mampu melahirkan jariah kebaikan untuk kita ketika nanti suatu saat meninggal, apa bedanya anak kita dengan anak orang kafir? Tidak ada manfaat apa. Maka ayo sama-sama kita peduli mendidik anak kita, karena anak soleh tidak lahir begitu saja. Anak soleh harus dalam proses